Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, baik yang sedang ada di kantor atau yang sedang ada di rumah saja, atau yang sedang ada di perantauan. Pagi ini kita akan membicarakan tentang sholat tarawih. Berhubung insyaallah mulai besok malam Jumat, kita mulai memasuki bulan suci Ramadan. Dan pada bulan suci Ramadan ini ada amal ibadah yang disunnahkan kepada kita, yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih ini memang selalu dilakukan oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Nah, biasanya berkaitan dengan sholat tarawih ini, akhir-akhir ini sejak kira-kira 100 tahun yang lalu muncul perbedaan pendapat dari sebagian kelompok. Kalau dari dulu yang namanya sholat tarawih sejak masa para sahabat, masa generasi salaf, itu sebagian besar umat Islam menunaikan sholat tarawih 20 rakaat dan witir 3 rakaat. Tapi sejak sekitar 100 tahun yang lalu ada sebagian kelompok yang memulai berbeda dengan mayoritas umat Islam. Bagaimana? Mereka sholat tarawihnya 8 dan witir 3. Karenanya sejak munculnya kelompok ini, para ulama banyak menulis karangan, menulis kitab tentang sholat tarawih. Di antaranya yang akan kita baca pagi kali ini adalah kitab Husnut Tawdih fi adadi rakaati sholatit tarawih. Penjelasan yang baik tentang jumlah rakaat sholat tarawih. Au barrul aman fi anna rakaatit tarawih 20 la thaman. Atau daratan yang aman, bahwa rakaat tarawih itu 20 bukan 8. Ini karangan ulama kontemporer bermadzhab Syafi'i dari Lebanon yang dikenal dengan Sibtul Jilani. Beliau menyebut dirinya Sibtul Jilani karena beliau masih zuriat, masih keturunan Sultan al-Awliya Syekh Abdul Qadir Jilani. Mazhabnya juga Syafi'i. Selain kitab ini juga ada kitab lain dari Saudi Arabia berjudul Tashihu Hadithi Sholatit Tarawih 20 Rak'ah Warraddu 'alal Albani fi tad'ifihi. Penilaian sahih terhadap hadis sholat tarawih 20 rakaat dan bantahan terhadap Al-Albani dalam mendhaifkan hadis tersebut. Ini ditulis oleh ulama yang aktif di kerajaan Saudi Arabia, peneliti di Darul Ifta, lembaga fatwa kerajaan Saudi Arabia, Fadilatul Syekh Ismail bin Muhammad Al-Ansari.
Jadi di dalam kitab ini diterangkan hadis sholat tarawih 20 rakaat itu sahih, bukan hadis dhaif. Dan ini kitab yang ilmiah, kitab yang bagus. Sedangkan Al-Albani yang mengatakan dhaif itu tertolak, tidak betul. Tapi kita akan membaca kitab ini, Husnul Tawdih fi adadi rakaati sholatit tarawih. Penjelasan yang baik tentang hitungan jumlah sholat tarawih. Nah, adadu qala al-muallif hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita baca sebagian saja, kira-kira yang cukup dalam beberapa menit ke depan. Sisanya agar dibaca sendiri bagi yang punya. Bagi yang tidak punya, yang penting ngerti kesimpulannya. Adadu rakaati sholatit tarawih, jumlah rakaat-rakaat sholat tarawih. Awalan, pertama, mansya'ul mas'alah, timbulnya persoalan. Darajatil ummatul islamiyatu ala sholatit tarawih bi 20 rakaat mundu zamanin nubuwati bilang qita. Umat Islam telah berjalan pada sholat tarawih 20 rakaat sejak masa-masa kenabian tanpa terputus. Fi jami'i masajidil amsar wal buldan wal asqa, di seluruh masjid kota-kota, masjid negeri-negeri, dan masjid daerah-daerah. Wastaqarru amaluhu ala dzalika 13 qarnan minaz zaman. Dan pengamalan 20 rakaat itu berlangsung demikian selama 13 abad. Walam yukhalif fi masyru'iyyati dzalika insan. Dan tidak ada seorang manusia yang berselisih dalam anjuran disyariatkannya 20 rakaat itu. Walan tadha fihi anzan. Dan juga tidak ada dua orang pun yang berbeda pendapat. Tidak ada dua orang yang berbeda pendapat tentang 20 rakaat. Bal wafaqa fihi ahlul isaati ahlal ihsan. Bahkan orang-orang yang nakal itu setuju pada orang-orang yang baik, 20. Wa ahlul jahli al ahlal irfan. Setuju kepada orang-orang yang alim, yang ma'rifat. Wa qarrarat kutubul madzahibil arba'ah allati i'tamadatha al-ummatul muhammadiyah. Dan hal tersebut diputuskan menjadi ketetapan kitab-kitab fikih mazhab 4 yang menjadi sandaran umat Islam. Fil furu'il fiqhiyah, di dalam masalah furu', ilmu-ilmu fikih. Yang tidak sesuai dengan pendapatnya dianggap bukan ahlus sunnah. Wa qasarat itlaqa hadzal ismi ala tabi'i ahwa'iha. Dan kelompok ini membatasi penamaan ahlus sunnah pada pengikut hawa nafsu mereka. Daidanuha ingkaru ma la yungkaru bid'wa muharabatil bid'ah fid din. Tradisi dan kebiasaan kelompok ini mengingkari hal-hal yang enggak pernah diingkari sebelumnya dengan alasan memerangi bid'ah dalam agama. Wada'buha tatlilu may yukhalifuha minal muslimin. Kebiasaannya menyesat-nyesatkan orang-orang yang berbeda dengan kelompok ini dari kaum muslimin. Walau kana min kibaril a'immah, meskipun yang berbeda pendapat ini termasuk pembesar para imam. Wa uzzama'il ummah, dan pembesar umat Islam. Wa kanat hadhil firqatu nafsuha tusallit tarawih 20. Dan kelompok ini sendiri awalnya dulu sholat tarawih 20 rakaat. Mereka asalnya 20. Thumma alharat fi dzalika khilafa sabilil mu'minin. Tapi kemudian kelompok ini dalam sholat tarawih mulai memunculkan, menampakkan, menyalahi jalan kaum beriman. Wa ja'alatil 20 bid'atan mamnu'ah. Dan mereka menganggap 20 itu sebagai bid'ah yang dilarang. Wa hadza ghaidun.
min faydhi bid'ahal muri'ah, dan ini sebagian dari luapan bid'ah mereka yang menakutkan. Ya, bid'ah Wahabi ini allati kharajat fiha 'alal ijma', di mana kelompok ini dengan bid'ah itu keluar dari ijma' para ulama. Bismi muharabatil ibtida', dengan nama memerangi bid'ah. Wa syawwashat fiha 'alal 'awam, dan mereka mengganggu pikiran orang awam. Orang nggak ngerti agama dirusak oleh provokasi mereka. Wa farraqat ahlal Islam, dan mereka memecah belah umat Islam. Wala ajabu mimma yataharraju min at-tahdhiri min hadhihi at-ta'ifah al-mubtilah khaufan min tafriqis shaf. Yang mengherankan dari orang-orang yang merasa risih, dari orang-orang yang merasa tidak enak mengingatkan kelompok yang membuat kebatilan ini karena khawatir memecah belah umat Islam. Itu gak betul. Ma'anna wujudaha min akbari asbabil furqah indaman ansaf. Padahal justru keberadaan kelompok ini termasuk sebab perpecahan yang paling besar bagi orang yang menyadari bahaya aliran ini. Nah, sebenarnya salat tarawih itu bagaimana? Ini diloncat ya. Wa mimma yurwa anhum ayil wahabiyah annahum sallau salatat tarawih fi Makkah 20 rak'ah fi nisfil awal min syahr Ramadan sanad 40 sanad 45 wa 300 wa alfin minal hijrah. Diriwayatkan di antara yang diceritakan dari orang-orang Wahabi, mereka dulu sholat tarawih di Mekah 20 rakaat pada paruh pertama bulan Ramadan 1345 Hijriah. 100 tahun yang lalu ya, belum 100 tahun. Tsumma hadara ahadu ulama'ihim minal Hindi. Kemudian datang salah seorang ulama Wahabi dari India. Waqal, lalu Wahabi ini berkata, innal muslimin fi sadril Islam kanu yusalluna tarawih ma'al witri 11 raka'ah. Sesungguhnya kaum muslimin pada awal Islam mengerjakan sholat tarawih bersama witir 11 rakaat, bukan 20 dan 3. Fasadar amrul Malik Abdul Aziz bin Sa'ud bitanzili sholati tarawih ila hadzal qadri fi harami Makkah wa kana ma'amar. Maka keluar perintah dari Raja Abdul Aziz bin Saud menurunkan sholat tarawih pada 11 ini bersama witir di tanah suci Mekah. Itu perintah. Tapi kemudian wayabdu anna tanfidha hadzal qarar lam yuktak lahum istimrar. Nampaknya pelaksanaan keputusan ini tidak berlangsung. Artinya tidak berlangsung lama. Fawa'idat salatut tarawih ilal 20 fi kulli minal masjidil haram bi Makkah al-Mukarramah wal masjidin nabawi bil Madinatil Munawwarah. Fahiya tusallal yaum fihi ma 20 bidunil witri wallahu yaf'alu ma yasha. Kemudian sholat tarawih dikembalikan lagi menjadi 20 pada masing-masing di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah dan Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Karenanya sholat tarawih hari ini dikerjakan 20 rakaat tanpa witir. Dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Waqad afta ba'du kibari masyayikhid dawlatis Saudiyah fi zamanina bijawazit tarawih bi 20 rak'ah walakin ma'israrihim ala anna al-iktisar ala thamani afdal. Sebagian tokoh-tokoh ulama Saudi Arabia berfatwa, yaitu Wahabi pada masa sekarang, boleh sholat tarawih 20 rakaat. Tapi Wahabi ini bersikeras bahwa 8 lebih afdal. Ini kata Wahabi. Wala'alla maradda hadha at-taghyir al-mufaji fi mawqifil Wahabiyah min hadhihi al-mas'alah wa 'adulihim fiha ila tasahul wal ibahah ba'da tashaddud wat tahrim ila 3 umur. Dan barangkali sumber perubahan yang mengejutkan ini dalam sikap Wahabi dalam masalah ini, yang mereka asalnya ini keras mengharamkan, lalu mereka agak lentur membolehkan, boleh 20.
Yang pertama apa? Mungkin karena larangan menambah 8 rakaat dari 8 dalam Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Ini akan menuai protes dari umat Islam dari berbagai negara. Mungkin diantaranya itu. Kemudian yang kedua, terungkap bahwa ulama-ulama yang menjadi panutan Wahabi, yang mereka bersikeras memberinya julukan Syekhul Islam, itu ada pernyataan yang terang-terangan boleh sholat tarawih 20 rakaat. Yang ketiga, Wahabi juga tahu bahwa 20 rakaat itu justru pilihan Imam Ahmad bin Hambal sendiri, pendiri mazhab Hambali, dan sandaran para ulama Hambali yang katanya diikuti oleh Wahabi. Karena Imam Ahmad memang 20 rakaat, yang afdal 20 rakaat. Nah, meskipun begitu, ternyata masih ada saja orang-orang yang menentang 20 rakaat. Karenanya di sini perlu dijelaskan bahwa yang benar wal haq allazi talaqqaynahu am masyayikhina wa adbaqat alaihi kutubul madzahibil arba'ah al mu'tamadah inda ahli sunnah wa fa'alahu sayyiduna nabi sallallahu alaihi wasallam nafsuhu wastamarra alaihi ba'da dzalika amalul ummatil islamiyyati salafan wa khalafa duna i'tiradi ahadin min ahli ilmi ila yaumina hadza anna sholati tarawih al-masyru'ata adad raka'atiha al-mukhtar al-mu'tamad bidunil witri 20. Yang benar yang kami terima dari guru-guru kita dan disepakati oleh kitab-kitab mazhab yang 4 yang menjadi sandaran ahlus sunnah dan dilakukan oleh baginda Nabi SAW, dan berlangsung setelah itu pengamalan umat Islam sejak generasi salaf dan khalaf, tanpa ada seorang ulama yang menentang sampai sekarang. Sesungguhnya sholat tarawih yang dianjurkan, jumlah rakaatnya yang dipilih, yang menjadi sandaran tanpa witir adalah 20 rakaat. Jadi 20 rakaat ini, dan ini sandarannya juga apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di dalam ini banyak ya keterangan-keterangan. Kemudian yang akan kita baca di sini, karena ini ada kutipan dari kitab-kitab fikih mazhab 4. Kita baca dalam kitab pertama mazhab Hambali, dalam kitab An-Nutaf fil Fatawa karangan Imam Ali bin Al-Husain Abul Hasan As-Sudi, Matlabun Shalatut Tarawih, Matlabu sholatit tarawih. Ini kitab Hanafi, pembahasan sholat tarawih. Wasadisu sholatut tarawih, yang ke-6 sholat tarawih. Wa annaha 20 rak'atan, dan sesungguhnya sholat tarawih itu 20 rakaat. Fi kulli lailatin min syahri Ramadan, dalam setiap bulan, setiap malam bulan Ramadan. Fi kulli rak'atain yusallim, setiap 2 rakaat mengucapkan salam. Ini mazhab Hanafi, 20 rakaat. Kemudian mazhab Maliki, ya, ini sebenarnya masih ada 7 kitab lagi mazhab Hanafi yang dikutip, cuma tidak saya bacakan. Mazhab Maliki dalam kitab Al-Fawaqihud Dawani ala Risalat Ibni Abi Zaid Al-Qayrawani karangan Imam An-Nafrawi, beliau berkata dalam kitab Matan dan Syarah, wa kana as-salafus salih yaqumuna fihi fil masajid bi 20 rak'ah thumma yutiruna bi 3 wa yafsiruna baina asy-syaf'i wal witri bi salam. Para salaf yang soleh mengerjakan sholat tarawih di masjid-masjid 20 rakaat. Kemudian mereka melakukan witir 3 rakaat dan memisah antara genap dan ganjil dengan salam. Witirnya 2 salam. Thumma shallau ba'da dzalika 36 rak'atan ghaira syaf'i wal witri. Kemudian ulama salaf setelah itu menambah menjadi 36 rakaat
selain genal dan ganjilnya witir. Wa kullu dzalika wasi'un, dan semua itu adalah luas. 20 boleh, 36 juga boleh. Wa yusallimu min kulli rak'atain, dan salam setiap 2 rakaat. Di syarahnya, thumma syara'a fi bayani adadir raka'at allati kana yaf'aluha al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa wadhaba 'alaiha as-salafus salih ba'du. Kemudian musannif memulai menjelaskan jumlah rakaat yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dirutinkan oleh salafus salih sesudahnya. Bagaimana? Wa kana salafus salih wa humus sahabah radhiyallahu anhum. Golongan salaf yang saleh yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum, yaqumuna fihi, mereka menunaikan salat tarawih fi zamani khilafati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa bi amrihi kama taqaddam, pada masa khilafahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan dengan perintah beliau sebagaimana telah berlalu, fil masajidi, di masjid-masjid, bi 20 rakaatan, dengan 20 rakaat. Wa huwa ikhtiyaru Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad, dan 20 rakaat ini pendapat yang dipilih dianggap lebih utama oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Wala amalu alaihi al-ana fi sairil amsar, dan pengamalan pada 20 ini dalam seluruh kota-kota. Ini mazhab Maliki. Kemudian Syafi'i. Syafi'i ini ya sudah maklum ya. Misalnya dalam kitab Hilyatul Ulama fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha, karangan Imam Al-Qaffal Asy-Syashi, beliau berkata, wa minas sunanir ratiba salatut tarawih wa hiya 20 rak'atan bi 10 taslimat, wa bihi qala Abu Hanifah wa Ahmad. Di antara sunnah-sunnah rawatib adalah salat tarawih, yaitu 20 rakaat dengan 10 salaman. Dan dengan 20 ini juga pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Wa hukiya Malik annahu qala, diceritakan dari Imam Malik bahwa beliau berkata, salatut tarawih 36 rakaat. Salat tarawih itu 36 rakaat. Ta'alluqan bi fi'li ahli Madinah, karena beliau berpegangan pada pengamalan penduduk Madinah. Penduduk Madinah 36 pada masa generasi salaf. Kemudian kita pindah ke mazhab Hambali. Dalam kitab Al-Mughni karangan Imam Ibnu Qudamah, faslun, Ibnu Qudamah berkata, faslun, fasal, wal mukhtaru 'inda Abi Abdillah ayil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah fiha 20 rakaah. Pendapat yang dipilih menurut Abu Abdillah yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengenai sholat tarawih, yang dipilih, yang afdal, yang bagus 20 rakaat. Ini Imam Ahmad. Wa bihadza qaul ats-Tsauri, dan dengan pendapat yang sama, menganggap pendapat yang pilihan yang afdal adalah pendapat Imam Sufyan ats-Tsauri, wa Abu Hanifah, wa Syafi'i, dan Imam Asy-Syafi'i. Wa qala Malikun 36. Imam Malik berkata 36 rakaat. Wa za'ama annahu al-amrul qadim, dan Imam Malik berasumsi itu pengamalan yang lama, sebelum yang lama, artinya masa salaf. Malik ini masa salaf. Wa ta'allaqa bi fi'li ahli Madinah, dan beliau ini berpegangan pada pengamalan ahli Madinah. Bagaimana? Fa inna Shalihan maula Tau'amah qal, karena Imam Shalih maula Tau'amah, ulama salaf sebelum Imam Malik berkata, adraktun nasa yaqumuna bi 41 rakaah yutiruna minha bi 5. Kami menjumpai manusia generasi salaf menunaikan salat tarawih 21 rakaat, yang 5 rakaat witir. 41 rakaat yang 5 rakaat witir, berarti tarawihnya 36, witirnya 5.
Walana, kita yang mengatakan 20 ini dalilnya ini. Anna Umar radhiyallahu an lamma jama'an nasa ala Ubay bin Ka'bin wa kana yusalli lahum 20 rak'ah. Dalil Imam Ahmad mengapa pilih 20? Sayyidina Umar radhiyallahu an ketika mengumpulkan orang-orang bermakmum kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini selalu menunaikan sholat bagi mereka 20 rakaat. Dalam kitab Al-Mughni. Lalu dalam kitab Al-Furu' wa Tashihul Furu' karangan Imam Syamsuddin Ibnu Muflih, kitab Hambali juga. Beliau berkata, faslun wa tusannu tarawih fi Ramadan wa 20 rak'atan la 36 fi jama'atin ma'al witri nassu ala dzalik. Fasal, disunnahkan tarawih di Ramadan dan sunnahnya 20 rakaat, bukan 36. Karena 36 ini Imam Malik. Dan sunnah berjamaah bersama witir itu adalah ketetapan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam kitab Nailul Ma'arib bi Syarhi Dalilit Talib karangan Imam At-Taghlabi Asy-Syaibani, ulama Hambali juga, wa tarawih sunnatun muakkadatun. Salat tarawih itu sangat dianjurkan, wahya 20 rak'atan 'inda aktsari ahli ilmi. Salat tarawih itu 20 rakaat menurut mayoritas ahli ilmu. Jadi ahli ilmu yang 20, yang enggak sampai 20 itu ahli apa itu? Wa qala Malik, Imam Malik berkata al-ikhtiyar 36 rakaat. Yang dipilih oleh Imam Malik 36 rakaat. Ini dalam kitab Nailul Ma'arib. Kemudian dalam kitab Syarhuz Zarkashi ala Mukhtasar Al-Khiraqi, Hambali juga, wa qiyamu Ramadan 20 rakaat. Beliau berkata, salat tarawih itu 20 rakaat. Qiyamu Ramadan wal muradu huna at-tarawih sunnatun. Maksudnya di sini tarawih itu sunnah dan 20 rakaat. Fakana dzalika ijma'an, dan itu adalah ijma'. Jadi ijma' ya, ijma'nya para ulama. Dalam kitab Umdatul Fiqhi karangan Imam Ibnu Qudamah, mazhab Hambali juga, beliau berkata ad-darbur rabi' ma tusannu lahul jama'ah wa huwa salasatu anwa' ahaduha at-tarawih. Bagian yang keempat, salat sunnah yang dianjurkan berjamaah, yaitu ada 3 macam. Yang pertama adalah tarawih, wa hiya 20 raka'ah. Tarawih itu 20 rakaat. Nah, ini beberapa kitab lagi fikih mazhab Hambali. Semuanya mengatakan bahwa sholat tarawih itu 20 rakaat. Kesimpulannya apa? Ini kesimpulan ya, kesimpulan akhir dari kitab ini. Anna mu'tamadal madzahibil arba'ah allati 'alaiha 'amalu ahli sunnah wal jamaah fil furu'i syar'iyyah anna 'adada raka'ati sholati tarawih wa 20. Pegangan mazhab 4 yang menjadi amalan ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah furu', masalah fikih, jumlah rakaat tarawih itu 20 rakaat. Wa anna sholatat tarawih bi 20 raka'atan sunnatun wa wabat 'alaihi al-ummah fi masajidiha qurunan mutawasilatan min zamanin nubuwah. Sesungguhnya sholat tarawih 20 rakaat adalah sunnah yang telah berlangsung secara kontinu dilakukan umat Islam di masjid-masjidnya dalam abad-abad secara berkesinambungan sejak masa-masa kenabian. Wa annal 20 lidzainikal amrayn fi nuqtataini sabiqatain. Dan sesungguhnya 20 rakaat karena 2 alasan tadi, huwal adadul mukhtar wal asrul asil, adalah jumlah yang dipilih oleh generasi salaf dan asal yang kokoh, alladzi yanbaghi ay ya'tamidahu a'immatul masajid fi jama'ati sholati tarawih fi masajidihim, yang seyogyanya menjadi pegangan para imam-imam masjid dalam jamaah sholat tarawih di masjid-masjid mereka. Wa yakunu alaihi muawwaluhum duna taraddudin, dan mestinya 20 rakaat ini sandaran mereka tanpa ragu-ragu.
Ini yang sholat tarawih. Nah, ini kesimpulan dari sholat tarawih ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat pembacaan buku ini. Yang punya buku agar dibaca buku ini, kitab ini. Yang enggak ada ya kesimpulannya 20 rakaat. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.